Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan mereview Bitcoin dan beberapa ALT lainnya ya. Tapi jangan lupa sebelum itu yang baru bergabung untuk subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya dan share ke teman-teman kalian juga ya. Karena subscribe itu membantu membangun channel ini untuk agar terus berkembang dan maju ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku untuk sinyal-sinyal koin Indodax ya. Linknya ada di deskripsi. Dan grupnya juga ada linknya juga di deskripsi. Satu lagi grup untuk khusus koin-koin micin, airdrop dan situs-situs mining ya, ada juga di deskripsi untuk linknya ya. Dan satu lagi yang mau aku ingetin, aku nggak pernah ya nerima namanya titip dana segala macam. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan channel ini, aku tidak pernah. Sekali lagi aku nggak pernah menerima untuk titip dana ya. Ya udah, kita langsung aja ke koin pertama yaitu Bitcoin ya. Ntar aku refresh dulu ini. Kita buka untuk Bitcoin. Malah kebuka 10, mohon maaf ya. Kita buka, cek dulu dia mau koreksi atau mau tambah naik ya, kita cek dulu. Dan untuk teman-teman jangan lupa kalau mau minta review koin yang apa yang mau direview, tulis aja di kolom komentar ya, insya Allah aku bacain ya. Ya udah, kita cek indikatornya seperti biasa, seperti yang aku pakai biasanya ya. Moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah, untuk 1 jam ke depan ya Bitcoin akan turun ya, minimal turun ke sini nih ke 690, maksimalnya bisa ke sini nih ke 672. Itu untuk Bitcoin 1 jam ke depan ya, karena stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD juga ngarah ke bawah ya. Lalu kita cek untuk 2 jam ke depannya Bitcoin ya. 2 jam ke depannya stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya. Biasanya MACD nya mengikutin, minimal turun ya ke sini ke 692, lalu ke 690 ya, maksimal sama aja ke sini ke 672 atau 673 ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan. Di 4 jam ke depan juga harus koreksi ya, karena stochastic RSI nya ngarah ke bawah. Jadi ini pasti koreksi ya. Minimal koreksi ke sini untuk TM 4 jam ke depan 673. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini nih ke 6666 ini, triple 6 lah intinya, minimal turunnya ke sini 660 minimal itu ya. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D nya akan naik ya, tapi berarti mungkin ya nggak dalam lah di TF1 2 sampai 4 jam, nggak akan dalam turunnya ya. Karena di TF1 jam ini akan naik. Kalau dia besok pagi nabrak parabolic SAR di 728 atau 2-3 hari ke depan ya, dia bisa naiknya ke sini ke 390, maksimal di sini nih ke 849 ya. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D stochastic RSI nya udah naik ya. Jadi bisa naik untuk TF3D. MACD nya pasti mengikutin ya, minimal naik di sini untuk akhir bulan ini ya di 748, nabrak parabolic SAR di sini. Kalau bisa nabrak parabolic SAR di 7944, maksimal bisa minimal ke sini 864. Maksimal mungkin bisa ke sini atau new ATH ya. Mudah-mudahan sampai. Kita cek untuk TF1W ya. Untuk Bitcoin di TF1W stochastic RSI nya ngarah ke atas ya, berarti bisa naik akhir bulan ini atau seminggu ke depan lah, minimal seminggu ke depan ya. Minimal naik ke 752. Lalu ke sini, ntar dulu. Lalu ke sini 877. Kalau dia udah berani nabrak parabolic SAR atau sanggup nabrak parabolic SAR di 951, bisa new ATH untuk Bitcoin ya tahun ini ya. Kita cek untuk TF2W nya. Di TF2W ini dia masih nunggu support dari TF sebelumnya ya, karena MACD nya belum terlalu lebar untuk membuka ke bawah ya. Stochastic RSI nya udah ke bawah. Kalau dia ada bengkokan ke atas bisa naik ya, minimal naik ke sini nih 752, bahkan bisa ke sini ke 867 ya. Mudah-mudahan sampai di TF1M nya ini ya.
Jadi dia ini naiknya nanti cuma sampai TF 3D kalau nggak salah tadi yang kita lihat. Jadi sudah itu turun di TF 1 sampai TF 1W kalau nggak salah ya. Di TF 2W sampai 1M ini akan koreksi. Karena stochastic RSI udah ada mulai garis ke bawah. Dan MACD ini juga ada udah bengkokan ke bawah ya. Nanti bisa naik. Udah naik itu udah habis koreksi. Mudah-mudahan analisa aku salah ya, untuk kalau Bitcoin tahun ini hampir habis ya. Udah naik ini akan turun habis-habisan untuk Bitcoin ya. Udah new ATH baru, ini akan ngejar new ATH baru ya. Mungkin di 1,2 M atau 1,1 M ya. Mudah-mudahan lebih tinggi. Lalu koin selanjutnya itu OGN. Kita buka Irfan chartnya OGN. Kita buka TF 1 jam ke depan, indikator ya seperti biasa, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Untuk OGN 1 jam ke depan akan turun ya, minimal turun ke sini nih ke 8.722 ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 865, bisa ke sini ke 8527, maksimal bisa ke sini untuk 1 jam ke depan itu ya, ke 84 maksimalnya. Aku refresh dulu ya karena ke zoom nggak sengaja. Kita cek untuk TF 2 jam ke depannya ya. Untuk OGN, MACD, moving average, parabolic SAR, terakhir stochastic RSI ya. Nah ini di 2 jam ke depan juga akan koreksi ya, karena stochastic RSI ngarah ke bawah. Minimal dia koreksi ke sini ke 8562 ya, maksimal bisa ke 84 ya. Bahkan bisa ke sini nih. Bahkan bisa ke sini 8000 ya. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan. Di TM 4 jam ke depan malah akan naik ya. Kalau mau buyback OGN dari sini nih, dari 8526 sampai sini 8046 ya, kalau mau buyback OGN itu. Karena di TF 4 jam ke depan ya, stochastic RSI nya ada pentolan ke arah ke atas, MACD nya juga pasti mengikuti, minimal naik mungkin besok pagi 9000. Lalu kalau dia nabrak parabolic SAR di sini di 9800, maksimalnya bisa di 11 ribuan ya. Mudah-mudahan sampai ya untuk OGN. Kita cek untuk TF 1D nya. Di TF 1D nya juga chartnya juga sangat bagus ya, karena stochastic RSI ngarah ke atas, MACD juga udah hijau pertama ya. Kalau dia berani nabrak, minimal naiknya ke sini nih ke 10.000 itu untuk TF 1D. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 11.000, minimal ke sini ke 15.000, maksimal bisa ke sini nih ke 22.000. Mudah-mudahan sampai itu ya. Kita cek untuk TF 3D. Nah di 3D ini stochastic RSI nya ngarah ke atas juga ya. Minimal naik ya sama kayak tadi 10.000 ke sini, lalu ini ke 11.000. Kalau dapat support dari TF sebelumnya ya berani sanggup nabrak parabolic SAR di 17.000, bisa ke sini ke 22.000, bahkan bisa mungkin new ATH ya. Kita cek untuk TF 1W nya gimana. Nah di TF 1W nya OGN ini mohon maaf ya, indikatornya nggak bisa kulihat, jadi aku nggak berani berspekulasi. Tapi ini ada gini nih, ini mau bentuk cup candle baru nih kayak gini. Mudah-mudahan seperti yang aku tulis itu ya. Mana ini nggak bisa bisa digeser. Nah seperti yang aku gambar itu, mudah-mudahan kayak gitu ya. Tapi aku nggak berani berspekulasi, jadi mohon maaf ya. Udah, kita ke koin selanjutnya ini Gala ya. Gala ini banyak juga ya request teman-teman ya. Padahal ini sebenarnya tadi sempat aku lihat ini untuk Gala ini akan koreksi ya. Cuman kita cek ulang lagi aja ya. Kita cek untuk TF 1 jam ke depan untuk Gala. Indikator ya, Bollinger Band,
MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah ini Gala 1 jam ke depan benar akan koreksi ya, karena stochastic RSI nya udah duluan, minimal koreksi ke sini nih ke 6000, tapi maksimalnya belum bisa aku lihat ya. Kita cek untuk TF 2 jam dulu. Ini juga mau koreksi ya, stochastic RSI nya udah ngarah ke bawah, MACD juga udah agak bengkok dikit ke bawah ya, minimal turun ke sini nih 6089. Lalu dia kalau nabrak parabolic SAR di sini nih ke 6000 ya, bener langsung nabrak parabolic SAR. Nah tapi belum bisa aku lihat ya supportnya di mana. Kita cek untuk TM 4 jam dulu. Di TM 4 jam juga akan koreksi ya, berarti ini akan lebih dalam lagi koreksinya, tapi supportnya nggak bisa dilihat ya, mohon maaf karena mungkin ini baru ya. Tapi ini akan mungkin bisa ke 5000 atau bisa ke 4000 atau bahkan 3000 ya. Kita cek untuk TF 1D nya. Nah di TF 1D nya ini malah nggak bisa dilihat ya untuk indikatornya, jadi mohon maaf. Yang pasti ini nggak akan aku rekomendasiin lagi koin Gala ini ya, karena tinggal koreksinya aja. Jadi yang nyangkut di Gala jangan di cut loss, hold aja. Daripada cut loss lebih baik di hold ya, siapa tahu nanti ada yang hilap ngepam ya. Lalu kita koin selanjutnya, ini coba kita cek mana ya, mana kita buka advance chartnya. Kita buka TF 1 jam untuk mana. Ini kayaknya juga mau koreksi ya. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah ini untuk mana ya, 1 jam ke depan akan koreksi. Kalau dia nabrak parabolic SAR, minimal koreksinya ke sini nih 45301 dan langsung nabrak parabolic SAR. Maksimal di TF 1 jamnya di sini 43 ya, dia turun ya. Kita cek untuk 2 jam ke depan. Di 2 jam ke depan juga harus koreksi ya, minimal koreksi di sini dan langsung nabrak parabolic SAR ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR minimal turun ke sini, maksimal di sini. Kita cek untuk 4 jam ke depan Gala mana ini tadinya mau naik ya di TF 1 jamnya, tapi karena nggak ada support dari TF 1 jam 2 jam tadi, jadi malah turun ya, karena stochastic RSI nya pun ada bengkokan ke bawah, minimal turun ke sini. Jadi kalau mau buybacknya mana ya, di sini nih di 45 sampai di sini nih di 41 ya. Tapi nggak tahu di TF 1D nya gimana, mau naik apa enggak ya. Di TF 1D juga mau naik tapi gagal ya, karena stochastic RSI nya juga ngarah ke bawah ya, minimal turun ke sini. Jadi jangan buyback dulu ya, minimal turun ke 42116, mungkin maksimal bisa di sini di 31 ya. Kita cek untuk TF 3D di 3D. Nah berarti kalau mau buyback ya, mau buyback si mana ini di sini nih di 34 berapa ini, di sini nih di 39, tapi kayaknya nggak mungkin 39 di sini nih, dari 31 sampai 39.000 ya kalau mau buyback mana ya. Kita cek di TF 3D, karena di TF 3D ini stochastic RSI udah agak ngarah ke atas ya, dan candlenya mau bikin cup candle baru. Jadi mungkin akhir bulan depan ya, bulan ini ya, minimal naik ke 52, lalu bisa ke sini. Dan kalau dia dapat support lebih ya, kalau berani bisa nabrak parabolic SAR di 79, mungkin bisa nyu ATH ya untuk mana ini ya, mudah-mudahan sampai. Nah di TF 1B ini ya, MACD nya mau koreksi, tapi stochastic RSI ngarah ke atas, dan candlenya mau bikin cup candle baru ya, mudah-mudahan dia benar-benar naik, minimal naik ke sini ke 53, bisa ke sini ke 58, dan kalau supportnya lebih seperti yang aku bilang tadi bisa ke 74 atau bahkan new ATH ya. Kita cek untuk TF 2W nya ya, mohon maaf juga indikatornya nggak bisa dilihat, jadi nggak berani berspekulasi. Kita next coin ya. Next coin ini kita buka di pair USDT ya. Kita buka SEC.
buka advance chart-nya. Buka TF 1 jam ke depan untuk cek ya, indikator, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah untuk 1 jam ke depan cek ini ya, 1 jam ke depannya akan koreksi, minimal koreksi di sini di 107 dan langsung nabrak parabolic SAR. Kalau dia nabrak parabolic SAR itu dia bisa ke sini minimalnya ke 105, maksimal bisa di sini 1 jam ke depannya 103. Kita cek untuk 2 jam ke depan cek di 2 jam ke depan juga harus koreksi ya, minimal koreksi ke sini nih 106, lalu bisa ke sini 105. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 104 bisa minimalnya ke sini nih 103, dan maksimalnya belum bisa kulihat ya karena supportnya cuma di situ di TF1 2 jam tadi. Kita di TF 4 jam ini ya, di TF 2 jam ini kalau supportnya dapet ya dia akan naik. Teman ini kayaknya sih kemungkinan naik dulu dikit, paling tinggi naik ke sini nih 2-3 hari ke depan 119 sudah itu turun. Kita cek untuk TF1D. Nah di TF1D juga stochastic RSI ini udah agak bengkokan ke bawah ya, jadi pasti akan turun ini ya. Paling naiknya juga di paling tinggi ya, kalau dia misalkan dia naik paling tinggi ke 230 udah itu turun lagi, itu pun nggak mungkin ke 230, paling ke sini nih 186 paling ya, minimal. Nah di 141 lah mungkin dia bisa naik ya, kalau naik dia tuh sisanya turun. Kita cek untuk TF3D ya. Nah di TF3D ini stochastic RSI nya ada ngarah ke atas ya, MACD pasti mengikutin, tapi untuk support dan resistnya nggak bisa aku tunjukin karena candlenya terlalu kecil, jadi mohon maaf sekali ya. Kita cek untuk TF1W. Nah di TF1W ini indikatornya malah nggak kelihatan ya, jadi mohon maaf. Sampai situ aja ya yang bisa aku bacain, dan kita udahin aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.